ketiga. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara menghapus dosa ghibah? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perlu seseorang itu menyatakan bahwa ia melakukan ghibah ketika meminta maaf kepada yang dighibah? Bagaimana jika misalnya orang yang dighibah ternyata sudah meninggal ketika dia ingin minta maaf? Yang pertama, orang yang melakukan dosa ghibah, dia harus segera mubadarah ila taubah, untuk segera bertaubat, karena ghibah tadi adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Dan taubat itu caranya kalau berkaitan dengan haknya Allah, 3 yang harus kita lakukan. Kalau itu haknya Allah, 3 yang harus kita lakukan. Apa hak Allah? Misalkan meninggalkan sholat, tidak membayar zakat. Ini haknya Allah. Yang pertama yang harus dilakukanlah ayyuqli'a anil ma'siyati fil hal. Dia mencabut dari melakukan maksiat, berhenti dari melakukan maksiat segera. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Hendaknya dia menyesal atas apa yang telah dia perbuat. Meninggalkan sholat tadi misalkan. Kemudian yang ketiga, wa ayyazima alla ya'uda ilaiha. Hendaklah dia berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. 3 tadi. 1 apa? Apa? Segera berhenti. 2, menyesal. 3, apa? Bertekad untuk tidak mengulangi. Itu kalau terhadap haknya Allah. Contohnya apa? Meninggalkan sholat, tidak bayar zakat. Kalau berkaitan dengan hak adami, maka syaratnya ditambah 1. Ditambah 1. Jadi yang 3 tadi ditunaikan, ditambah 1, yakni jika itu berkaitan dengan harta, maka dia radduz zulamah ila sahibiha. Hendaklah dia mengembalikan harta yang dia ambil kepada pemiliknya. Kalau tadi pajak, al-maksa, innal maksa tadi, abukahu dzunubi wal ma'asi, mestinya pemerintah kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, mengembalikannya kepada rakyat. Nah, begitu harusnya. Kalau mengambil sandal orang, mengambil kupiah orang, mengambil kipas angin orang, segera bertaubat dengan cara mengembalikan. Au talabu afwi anha, atau segera minta maaf kepada dia. Nah, pertanyaannya kemudian ketika minta maaf itu apakah perlu dijahirkan? Di sini ada 2 pendapat. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan yang pertama yustaratu bayanuhu. Disyaratkan dia menjelaskannya. Menyampaikan, ana pernah menghibah antum. Ana pernah menghibah antunna. Ana mengatakan antum atau antuna kada wa kada, begini-begini. Nah, ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan itu harus zahir ketika minta maaf. Kenapa? Karena itu diqiyas dengan seperti mengambil harta. Yang namanya mengambil harta itu harus diperjelas. Anda mengambil barang antum, ini. Daftarnya ini. Nah, ini saya kembalikan ke antum. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, la yustaratu li anna hadza mimma yutasamahu fihi fala yustaru ilmuhu bi khilafil mal. Pendapat kedua mengatakan tidak perlu memperjelas karena ini berbeda dengan harta. Ya, ini berbeda dengan harta. Ini soal muamalah. Nah, kalau dengan harta ya diperjelas dan dikembalikan. Tapi karena ini tidak berkaitan dengan harta, kata pendapat kedua, ini tidak perlu diperjelas. Cukup minta maaf, ana pernah berbuat salah dengan antum, ana pernah menghibah antum. Udah, cukup. Tidak perlu diperjelas jenis ghibahnya seperti apa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin perlu dilihat kalau kemudian dengan mendetailkan itu justru jadi masalah, dia nggak bisa memaafkan, mungkin tidak perlu didetailkan. Tapi kalau mendetailkan itu bisa membuat dia lebih memaafkan,
Ya, dan kita tidak mengulanginya lagi, kata sebagian ulama itu lebih utama. Al-awwal azhar katanya. Mendetailkan itu lebih utama. Jadi dilihat saja keadaannya. Bagaimana kalau kemudian orang yang kita ghibah ini ternyata sudah meninggal? Atau kita cari-cari kita nggak ketemu. Sudah kita cari di Facebook, di Instagram, di TikTok, segala macam. Ya, cari di pertemanan nggak dapat. Maka apa yang dilakukan? Sebagai para ulama mengatakan yang bagi ayuk siral istighfar lahu wa du'a wa yuksira minal hasanat. Ini pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau orang itu sudah nggak ada, maka mintakanlah ampun kepada Allah yang niat istighfarnya itu untuk dia. Orangnya sudah meninggal, kita nggak mungkin minta maaf kepada dia. Maka perbanyaklah istighfar dan niat istighfarnya itu kita semoga Allah sampaikan kepada dia. Atau berdoa. Yang doanya itu untuk kebaikan orang yang telah kita ghibah. Atau memperbanyak hal-hal yang baik, amal soleh, sedekahkah, memberi orangkah, beri fakir miskin kah, segala macam yang kita niatkan pahalanya untuk dia. Itu kata para ulama. Nah ini penting untuk kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita tidak diampuni Allah Ta'ala, nanti urusannya sampai ke akhirat. Karena ghibah ini termasuk kezaliman kepada manusia. Yang nanti di pengadilannya Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang tekor. Kita mengira membawa amal pahala yang banyak, ternyata itu habaan mansura, menjadi debu yang bertebangan, dan masih ada sederet orang yang berjajar ngantri untuk mengambil haknya ketika di dunia, yang akhirnya itu ditunaikan di akhirat. Ada orang yang kita fitnah, ada orang yang kita ghibah, ada orang yang kita adu domba, ada yang orang kita ambil hartanya, ada yang dijitak dahinya, dan seterusnya. Ada yang diambil kupiahnya kada bepadahan, ada yang ditarik surbannya dari belakang. Nah, dia menuntut nanti di akhirat. Akhirnya pahala kita ditransfer ke dia. Makanya Zain tuh sering ngomong, kalau ada yang membuli, terima kasih transferan pahalanya. Ya, jadi kalau ada yang membuli, terima kasih transferan pahalanya. Nah, jangan sampai itu diselesaikannya di akhirat, berat kita. Maka kita berupaya itu selesai di dunia. Caranya apa tadi? Banyak minta istighfar, berdoa, dan melakukan amal soleh yang kita niatkan untuk orang yang pernah kita zalimi. Wallahu ta'ala alam bishawab.